Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurina Putri. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang Merdeka Belajar. Jadi kali ini saya melaksanakan aksi nyata dari modul pelatihan yang ada di PMM. Diharapkan dengan pembahasan tentang topik Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa lebih memahami apa itu Merdeka Belajar. Topik di modul ini yang pertama menjelaskan tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Lalu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Hal ini itu sangat sesuai dengan tujuan kita, yaitu merdeka mengajar, belajar secara merdeka tanpa ada paksaan apapun. Ada 5 modul pelatihan yang saya pelajari. Pertama, tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar secara utuh, lalu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Semua modul ini tuh berkaitan dengan prinsip gagasan dari Ki Hajar Dewantoro. Modul pertama yang saya pelajari yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik bukan hanya pengajar atau mentransfer ilmu, tetapi membentuk karakter dari murid. Berdasarkan konsep dari Ki Hajar Dewantoro ada 3, yaitu ing ngarso sung tulodo, sebagai pendidik kita harus memberikan contoh di depan, lalu ing madya mangun karso, di tengah-tengah pendidik harus memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang pendidik harus memberikan dorongan atau motivasi. Lalu apa saja sih peran saya sebagai guru? Jadi selain merancang, memfasilitasi, dan menilai proses pembelajaran, sebagai guru itu akan memberikan kontribusi kecakapan hidup saat anak dewasa. Jadi sebagai guru tuh kita akan membentuk budaya bangsa di kemudian hari lewat dari mengajar atau membentuk karakter dari murid-murid kita. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Jadi ada perbedaan makna dari mendidik dan juga mengajar. Mengajar adalah bagian dari mendidik, di mana dalam mengajar ataupun pengajaran itu terjadi proses penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat atau wadahnya dalam melakukan pengajaran. Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya murid. Modul ketiga yaitu mendampingi murid utuh dan menyeluruh. Jadi di dalam modul ini dipelajari tentang apa itu kodrat keadaan dan juga asas trikon. Setiap murid mempunyai kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Guru sebagai fasilitator akan memfasilitasi kodrat alamnya, yaitu sesuai dengan kodratnya, tempat tinggalnya, dan juga memenuhi kodrat zamannya, yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi pada zamannya. Selanjutnya yaitu asas trikon. Jadi ada kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Masing-masing yaitu mempunyai pengertian. Kontinu, pengembangan dilakukan secara berkesinambungan. Konvergen adalah pengembangan yang dilakukan mengambil dari sumber dari luar negeri. Sedangkan konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan sesuai dengan kepribadian ataupun kebudayaan kita sendiri. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti dimaknai apabila seseorang yang tidak betah ataupun tidak suka jika melihat sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan aturan ataupun kodratnya. Jadi kita sebagai pendidik harus turut serta membantu murid untuk meningkatkan kecerdasan budi pekertinya dan teladan sesuai dengan kebutuhan murid. Dan modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mewujudkan tersebut kita harus memerlukan sistem Among. Apa itu sistem Among? Yaitu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Semoga pada pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu sekarang itu sudah melaksanakan sistem Among, dan diharapkan guru yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan sosial emosional itu bisa memberikan dampak yang positif bagi murid. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, salam merdeka mengajar.